Sekarang ente mau dukung Persia atau Romawi, ya jangan, nggak bisa disamakan zaman dulu dengan sekarang. Seolah-olah Persia ini sekarang turunannya Iran, Romawi turunannya Amerika, nggak sama. Kalau dulu umat Islam mendukung, bergembira dengan kemenangan Romawi, apakah lalu kemudian kita bawa ayat itu untuk kondisi sekarang, kita harus mendukung Amerika? Enggak dong. Ketika ayat itu turun, Romawi tidak menjajah negeri-negeri Islam. Yang dijajah cuma Baitul Maqdis. Karena Islam belum berkembang ke seluruh dunia. Lah sekarang Amerika, banyak ngejajah negara-negara Islam. Iran termasuk menjajah negara-negara Islam. Jadi dua kekuatan ekspansionis, kolonialis, penguasaan ideologis, baik Israel maupun Iran kan punya kesamaan. Dia sama-sama ekspansionis. Yang kedua, berbasis ideologi. Yang ketiga, menyasar umat Islam. Kalau Israel maunya ngerebut Baitul Maqdis sama Madinah. Nah, Iran ini mau merebut Madinah dan Mekah juga, tapi menggunakan isu Baitul Maqdis. Dia bikin proyek bulan sabit Syiah. Kita nggak bisa nyalahkan dia. Yang kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Nggak punya strategi, nggak punya proyek peradaban, padahal usia peradaban Islam ini udah 1446 Hijriah. Kalau dulu Bani Umayyah sudah menorehkan prestasi, luar biasa. Allah catat prestasinya. Abbasiyah berkuasa 400 tahun lebih, Allah catat prestasi dia punya. Mengembangkan dakwah, punya riset, punya sains, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Di Cordova, Bani Umayyah membangun universitas terbaik dunia. Ottoman, Saljuk, mereka sudah berprestasi. Sekarang kita yang hidup zaman sekarang, jangan cuma ngebangga-banggain masa lalu. Jangan cuma jadi penonton. Ayo bangkit, ayo bergerak, hidupkan kebiasaan kita untuk iqra, membaca, supaya kita tidak gagal dalam kontestasi peradaban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Assalam, Menara XL Smart, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Ya, tepatnya tanggal berapa? Hari ini 27 Zulhijjah ya. 1446. Dan 3 hari berikutnya kurang lebih ya, atau 4 hari kita akan memasuki tahun baru Islam. Tahun baru 1447 setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, maka di penghujung tahun 1446 Hijriah ini, di penghujung bulan Zulhijjah, mari kita senantiasa bermuhasabah. Kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kondisi umat kita. Apa yang perlu dievaluasi dari kondisi diri kita dan umat kita ini? Saya ingin kita kembalikan kepada wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi SAW.
Ya. Jadi peristiwa hijrahnya Rasulullah, ya itu kan semua pasti diawali dari apa? Peristiwa turunnya wahyu. Di Gua Hira. Tidak ada hijrah kalau tidak ada dakwah. Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak ada pergantian tahun Hijriah. Tidak ada peringatan peristiwa pergantian tahun ataupun peristiwa hijrah kecuali diawali semuanya titik tolaknya dari apa? Peristiwa agung, peristiwa luar biasa, yaitu turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena turunnya wahyu itulah kemudian Rasulullah dan para sahabatnya, pengikutnya ini dimusuhi. Sebagaimana tertera di dalam surah Al-Anfal ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, kalau kita sering apalnya kan ujung ayatnya doang, wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, dikit-dikit wa yamkurullah, dikit-dikit wa yamkurullah, tapi kagak paham isinya. Makar Allah sedang berjalan. Syuh. Kayaknya udah selesai urusan dunia, analisanya dengan apa? Ya, manusia boleh berbuat makar dan Allah akan membatalkan makar mereka. Seolah-olah udah selesai analisis kita terhadap perkembangan global. Udah biarin aja Pak Ustadz. Palestina emang dari dulu udah ditakdirkan begitu. Ntar kalau Israel kalah, habis itu kiamat, kan repot kita Pak Ustadz. Ya repot lu. Kagak mau mikir. Ya, nggak usah berusaha, ntar juga Allah tolong. Kayak burung ababil nolongin penduduk Mekah. Nggak usah dilawan. Kalau perlu orang Palestina hijrah aja dari Palestina. Dikosongin, biar Yahudi aja masuk sono semuanya. Palelo. Ya. Mau disama-samain, orang kita ini sekarang, zaman sekarang ini, cara pandangnya selalu menyederhanakan masalah dan picik. Ingin menyamakan peristiwa dulu dengan masa sekarang. Ya. Dikit-dikit ujungnya wayamkurullah, tuh kan bener, makar Allah tuh ngalahin Israel, sekarang Iran, wah udah sekarang kita dukung Iran dah. Lah kemarin lu celah-celah Iran, ya kan? Ya. Nggak begitu. Kita ini kenapa jadi umat ini, saya ingin bermuhasabah. Kenapa kita ini jadi umat semakin tahun, semakin bertambah usia tahun hijriah kita, gitu kok semakin cara berpikir kita semakin terbelakang. Ya. Cara berpikir kita semakin menyederhanakan masalah. Ya. Kenapa ini semua terjadi? Karena kebodohan, mohon maaf. Yang kedua karena pembodohan oleh opini publik. Yang ketiga karena kediktatoran. Sehingga cara berpikir umat ini, ya, itu dibonsai, dibuat apa ya? Dibuat simplistik. Sehingga kita tidak pernah mau maju dan tidak pernah bisa maju. Sekarang ketika terjadi kemarin, hebat. Ternyata Iran setelah tahun 79 di embargo Amerika dan Barat. Ya, dari tahun 79 sekarang tahun berapa ya? 2025. Berapa tahun tuh? 45 tahun ya? 45 tahun lebih, 46 tahun. Ternyata dia bisa mengembangkan teknologi, dia bisa mengembangkan nuklir, dia bisa menandingi, bahkan bisa menyakiti Netanyahu. Ya karena kitanya umat yang mayoritas ini itu nggak cerdas. Sekarang bawa-bawa ayat, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ditujukannya kepada orang Arab sih. Ya kalau saya rada-rada setuju juga dikit gitu. Gara-gara ente berpaling dari Islam,
Kan begitu kata Allah. Wa in tatawallau, seandainya kalian berpaling dari Islam ini, yastabdil qauman ghairakum. Di surat Muhammad itu, surat terakhir, ayat terakhir. Surat namanya dengan nama Nabi Muhammad SAW, surat Muhammad. Allah akan ganti kamu semua dengan kaum yang lain. Wah. Dan mereka tidak akan sama lagi seperti kalian. Lalu ada yang bangga, wah ini sekarang nih giliran bangsa Persia, bangsa Iran, gantian Arab. Iya benar juga. Cuma lalu apakah itu lalu menjadi pembenaran bahwa akidah Syiah itu benar? Nanti dulu. Ya, dulu Mirza Ghulam Ahmad juga pakai ayat itu, Pak, buat membenarkan ajaran sesatnya. Latanawwalahu rijalun law kanal imanu bithuraya. Ada hadisnya itu. Sama penjelasan tafsirnya dengan surat Al-Jum'ah ayat 2. Ya, dan ayat 3 itu. Ya, law kanal imanu bithuraya latanawwalahu rijalun min Faris. Ya, seandainya iman itu ada di angkasa, di bintang bithuraya, ya, maka iman itu pasti akan ditangkap, akan diterima oleh orang-orang dari Persia. Nah ini, kita tidak boleh terjebak untuk satu, masalah sektarian, yang kedua masalah kesukuan, kebangsaan. Karena Islam ini adalah agama untuk seluruh umat manusia, agama seluruh bangsa. Nggak bisa kita tafsirkan ayat itu pakai sentimen kesukuan. Ini Arab, bodoh, Persia, cerdas. Ya, Arab juga ada juga yang cerdas, cuma kondisi yang melingkupi bangsa-bangsa negeri-negeri Arab ini dari tahun 1917 sampai saiki, tahu saiki, ya, sampai sekarang, itu dunia Islam ini diliputi oleh sebuah era gelap yang bernama Mulkan Jabriyan yang sudah dinubuahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mulkan Jabriyan, pemerintahan diktator. Rusak. Ya, ditandai dengan apa? Fitnatul ahlas. Ada hadis Nabi SAW. Saya pernah buat tulisan tentang itu. Ya, saya broadcast kemana-mana tentang fitnah ahlas ini. Cirinya adalah al-harab wal-harb. Perang. Dan banyaknya umat Islam mengungsi dari negerinya. Dan itu ditandai sejak perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 ketika negara-negara barat membagi-bagi wilayah kedaulatan Islam ini menjadi negara-negara kecil yang kita kenal sekarang menjadi negara-negara Arab, Liga Arab. Enggak henti-hentinya musibah datang, bala pada umat Islam. Hancur persatuan Islam, kocar-kacir. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang cinta dunia yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu apa? Ya, mereka terkena fitnah as-sarra, banyak harta. Ya, harta, duit banyak, negara petrodolar. Duitnya banyak. Ya, sabrak-abrak kagak kehitung. Ya, sampai kemarin Donald Trump aja pulang bawa gonimah. Ada yang kasih 600 miliar dolar, ada yang kasih pesawat 400 juta dolar, ada yang 1 triliun dolar. 1 triliun dolar, bukan rupiah. Ya. Kalau 1 triliun rupiah mah ya paling duitnya semusola inilah. Ini 1 triliun dolar, bayangin aja. Segimana duitnya itu banyaknya. Ya. Dikasih buat upeti orang kafir, coba. Betapa bodohnya orang-orang Islam ini. Duit banyak tapi nggak dipakai buat apa? Mengembangkan sains, teknologi, memajukan pendidikan. Kenapa? Ya ujung-ujungnya kan takut, Pak. Takut kalau rakyatnya pinter. Kalau rakyat pinter, kelas menengah banyak, nggak bisa ditipu-tipu sama penguasa. Habis kekuasaan mereka. Yang mereka pedulikan cuma apa? Umur kekuasaan. Ini penyakitnya dunia Islam. Diktator. Maka wahyu pertama yang turun kepada Nabi SAW sudah memetakan dengan jelas apa penyakit umat ini.
Satu, kebodohan dan pembodohan. Apa obatnya? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bodoh dalam hal ketauhidan, bodoh dalam hal ibadah kepada Allah, bodoh dalam ilmu pengetahuan, bodoh dalam pergaulan internasional, ya. Bodoh dalam memahami peta geopolitik global. Kenapa? Karena kita nggak ada budaya membaca. Ya. Di negara-negara Islam lebih bangga bangun gedung tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, tapi membangun pendidikan yang berkualitas. Coba lihat deh, buka data, kita main data ya. Anggaran riset dan pengembangan, research and development di negeri-negeri Islam. Coba silakan buka. Di Indonesia itu berapa? Data saya 2020, ya mungkin sekarang udah diperbarui, tapi nggak jauh-jauh lah dari itu. Itu cuma 2 miliar dolar. Artinya 0,31% dari PDB. Indonesia yang besar itu uangnya, PDB-nya. Artinya satu penduduk itu cuma nyumbang dari per kapita ekonominya, per kepala penduduk itu cuma $8 untuk riset dan pengembangan. Beda tipis sama Pakistan, $13. Saudi $60 per kapitanya per orang untuk riset. Yang agak mending Turki $198, tapi masih jauh, Pak. Singapura per kapitanya per tahunnya sumbangan penduduknya untuk riset development 1.800 US dollar. Siapa negara yang paling besar anggaran risetnya tertinggi di dunia? Ada 2, Korea Selatan dan Israel. 4,3% dari PDB-nya. Sehingga setiap warga kepala Israel, ya, setiap kepala di Israel itu menyumbangkan $1.500 untuk riset negaranya. 1.500 sama $8. Ya jauh lah. $1.500 di Israel untuk riset setiap kepala, dengan $60 di Saudi yang duitnya nggak kehitung itu, yang tadi saya sebutkan. Ya hasilnya beda dong. Gimana kita mau maju? Oh sekarang jadinya apa? Oh luar biasa. Oh jadi sekarang gimana Pak Ustadz? Kita mau dukung mana nih? Mau dukung Amerika apa Iran? Itu pertanyaan bodoh, saya bilang. Saya nggak peduli, saya dibilang reaksioner atau tidak mendukung sesama negara Muslim. Saya nggak dukung Iran, nggak dukung Amerika. Jelas. Kenapa? Karena kita umat Islam ini harusnya punya sikap yang independen dan tidak ke timur dan tidak ke barat. Yang kita inginkan negara-negara Muslim ini yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dong harus maju. Apa proyeksi kita, rencana kita itu apa? Nggak punya renstra. Negara-negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dengan semua variannya, lebih banyak sibuk ngurusin masalah khilafiyah. Dai-dainya, mubaliknya, saling tahzir, saling menyesatkan. Ini ahlu bid'ah. NU Muhammadiyah ahlu bid'ah. Ikhwanul Muslimin ahlul bid'ah. Semuanya aja lu bid'ahin. Neraka semua. Dia aja sendiri masuk surga. Yeah. Oh, nggak usah dukung Hamas. Hamas ikhwan. Manhajnya bengkok. Biarin aja dia dibunuh sama Israel. Cara begitu. Nauzubillah min dzalik. Yang begitu-begitu tuh. Banyak tuh sekarang. Ya. Gimana umat ini meraih izzah kemuliaannya? Ayat yang pertama itu Iqra. Harus lepas dari kebodohan. Lepas dari pandangan yang picik dan sempit. Iqra, banyak baca. Jangan cuma baca dari karya tulisan ya, orang-orang yang ada di kelompoknya doang. Di luarnya kagak mau baca dia. Pembodohan. Nah, akibatnya apa? Kalau kita bodoh, ya dibodohi.
Dibodohi, termasuk sama ustadz-ustadz, dibodohi juga kita. Ya. Sama penguasanya. Makanya yang diktator itu, makanya di ayat itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujungnya apa? Kalla innal insana layatgha. Penyakit yang kedua yang paling berbahaya di tubuh umat ini adalah ketika dia merasa cukup berbuat tughyan, ar-ra'ahu istaghna. Ya. Nah, itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kebodohan dan diktator, sikap manusia. Ya. Ini yang menyebabkan umat kita terpuruk. Nah, sekarang kembali kepada tema kita, hijrah. Ya. Itulah alasan Nabi SAW dan umatnya ya, dimusuhi, diteror. Mereka merencanakan apa? Menahan, memenjarakan, membunuh, mengusir engkau wahai Muhammad SAW. Ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, selamatkan. Dan apakah peristiwa hijrah itu murni semuanya itu campur tangan Allah? Enggak. Maksud saya begini, apakah itu kemudian terjadi mukjizat? Kan 1,5 tahun sebelum hijrah, ya, dari Nabi dari Mekah ke Madinah, itu kan ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Naik apa? Naik buruk. Ditemani siapa? Jibril. Waktunya cepat, super cepat. Itu menurut para saintis lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ya, itu udah di luar fisik, di luar ilmu fisika dan matematika kita. Tapi kenapa dalam peristiwa hijrah Allah tidak mengulangi mukjizat itu? Nabi nggak pakai persiapan, nggak pakai planning, nggak pakai perancangan, tinggal duduk tenang aja. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu dipilih oleh Nabi? Enggak. Nabi kasih tahu sahabatnya Abu Bakar, siap-siap. Abu Bakar menyiapkan logistik, Abu Bakar siapkan orang, Abu Bakar siapkan penunjuk jalan, yang disewa. Orang sewa itu orang musyrik tuh yang nunjukin jalan. Abdullah bin Uraikid. Nah, Abu Bakar suruh anak-anaknya ya, mengelabui, suruh kirim domba untuk makan air susu selama di masa sedang diburu ya oleh orang-orang Mekah. Ya, kirim makanan. Ada Asma binti Abi Bakar lagi ya, itu kakaknya Aisyah. Semua terlibat, itu usaha-usaha manusia. Perencanaan-perencanaan yang matang. Itulah hijrah. Kombinasi antara campur tangan Allah dengan ikhtiar terbaik dan perencanaan terbaik dari manusia. Manusia terbaik yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat beliau yang terbaik yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga apa? Sukses hijrah ini. Ya. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu coba kita lihat 5 tahun sebelum hijrah Nabi. Ini ada sebuah peristiwa besar. Apa peristiwa besar? Itu diungkapkan di dalam Al-Quran, turunnya surat Ar-Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha. Ini peristiwa hebat ini. Al-Quran mengabarkan ketika Nabi sedang dikuyo-kuyo, sedang diintimidasi, sedang diteror. Bayangkan. Ya, ketika di Syi'ib Mekah, ya, digelandang orang umat Islam itu keluar dari rumahnya, ya, disiksa di tengah gurun pasir. Ya.
Nabi selama 3 tahun itu makan dari apa? Daun-daun kering. Ya, seperti diceritakan oleh keluarga beliau. Ya, umat Islam parah. Ada yang mati karena kelaparan, kehausan, seperti rakyat Gaza sekarang. Ada yang mati dibunuh, disiksa. Ada yang ditindih batu seperti Bilal ya, bin Rabah. Yang nggak diganggu oleh mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya uang, orang-orang kaya. Abu Bakar nggak bisa disentuh sama mereka. Kenapa? Karena dia punya kedudukan, dia orang kaya. Bahkan Abu Bakar yang membebaskan, membayar tebusan buat Bilal yang disiksa itu. Tapi yang lain, yang pengikut Nabi yang mustad'afin, habis. Mantan-mantan budaknya Quraisy habis. Ya. Nah, apa ayat yang turun? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan ayat ini ketika turun diucapkan dengan lantang, bahkan oleh Abu Bakar Siddiq ayat ini diucapkan dengan lantang di depan Darun Nadwah, nantang ya tentang kebenaran informasi ayat ini. Al-Quran mengatakan apa? Alif Lam Mim. Demi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran yang mukjizat ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal. Sebagaimana Allah menantang mereka dengan Alif Lam Mim. Ayat itu dimulai, surat Ar-Rum dimulai dengan 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Ya. Menunjukkan apa? Arti yang misterius, yang tidak kita fahami. Tetapi bagi Allah itu adalah maknanya tantangan kepada bangsa Quraisy. Ya. Apa isi ayatnya setelah itu? Ghulibatir Rum. Kerajaan Romawi dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi. Kekalahan kerajaan Romawi itu terjadi pada peperangan yang terjadi di tanah yang terdekat dari wilayah Jazirah Arabia. Para ahli tafsir mengatakan itulah di lembah Niniwe, di negeri Syam atau di dekat Busra, daerah Irak, daerah Suria sekarang. Ya. Di Busra. Itu pusat kerajaan Romawi untuk wilayah Asia. Ya, Romawi ini punya 3 istana, satu di Konstantinopel, itu biasa menjadi ibu kota administrasi, pusat kekuasaan Kaisar Romawi Timur. Kemudian istana kedua untuk istana musim panas itu adanya di Syria, di Damaskus, di Busra. Ya, tempat dulu Nabi dibawa oleh pamannya Abu Thalib ketika berdagang masih kecil, kan begitu. Ketemu pendeta Buhaira, nah itu daerah situ. Yang memprediksi bahwa anak muda ini, anak kecil namanya Muhammad ini akan menjadi orang besar. Itu sudah bisa dibaca oleh pendeta Buhaira. Kemudian Romawi punya istana, ya, itu di Yerusalem. Sebagai ibu kota spiritual, tanah suci umat Kristen. Ya. Nah, pada masa Kaisar Heraklius, dan itu terjadi di masa ketika Nabi sedang berdakwah di Mekah, bangsa Romawi, kerajaan Romawi ini dikalahkan oleh Persia. Mereka sudah perang beratus-ratus tahun. Tapi kekalahan Romawi yang paling besar dan paling berat itu terjadi pada tahun 5 sebelum hijrah Nabi SAW. Artinya pada tahun kurang lebih 8 kenabian. Setelah Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira 8 tahun. Kabar ini disampaikan. Coba bayangkan, Al-Quran membawa berita internasional. Yang kalau dulu ada media sosial, ini yang disebut dengan viral. Yang memviralkan Al-Quran. Belum ada media sosial, belum ada koran, belum ada wartawan. Tapi ketika itu terjadi, kekalahan bangsa Romawi, Allah yang mewartakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan isinya berita tentang perang dunia, perang politik,
perang global antara Romawi dan Persia. Ya. Ghulibatir Rum fi adal ard. Ya, terjadi di dekat wilayah Jazirah Arab. Ya. Tapi Allah menegaskan apa? Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Setelah mereka kalah, bangsa Romawi, kerajaan Romawi ini, mereka akan menang atas Persia. Berapa? Kapan waktunya? Langsung disebut. Fi bid'i sinin. Hanya dalam beberapa tahun. Kata bid'i sinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Ya. Jadi kata-kata bid'un, beberapa tahun, itu dalam bahasa Arab dibatasi. Minimal paling cepat 3 tahun, paling lama 9 tahun. Hebat Al-Quran ini. Ya. Memberikan kabar berita, waktunya, peristiwanya, dan kapan dia akan berubah secara hitungan politik globalnya. Jadi Islam ini agama yang luar biasa. Al-Quran ini membawa berita internasional. Ya. Kabar tentang pertarungan dua kekuatan adidaya dunia pada masa Nabi SAW berdakwah, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Kenapa ayat tentang berita internasional ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW di Mekah? Karena memang takdirnya Islam adalah untuk mengubah peta politik dunia, bukan jadi penonton kayak sekarang. Lu mau dukung siapa? Mau dukung Amerika, mau dukung Iran? Bodoh. Kalau masih bertanya begitu. Islam ini Allah takdirkan untuk mengubah, bukan jadi penonton. Ya. Ini kita sudah 1446. Hijrah mau lewat. Dari Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kita masih, itulah karena ketertinggalan kita. Karena malas bacanya kita. Karena rakyatnya malas baca, akhirnya gampang dibodohin. Sehingga penguasanya makin demen untuk membodohi rakyatnya supaya mereka makin lama berkuasa. Dengan segala kezalimannya, ya rakyat cuma dikasih manisan-manisan lah. Permen-permen. Ya. Tapi kekayaan alam yang Allah berikan kepada umat Islam dijual dan dikuasai untuk mereka sendiri. Ini penyakit dunia Islam, Pak. Ya. Kita harus kembali kepada semangat Iqra, hijrah Nabi SAW. Dan ayat itu diturunkan untuk apa? Mengubah peta global dunia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan seperti itu. Ini riwayat nggak main-main. Jadi ketika itu disebutkan, saudara bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Sekarang tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi udah ada terjemahannya, tinggal dibaca. Mau apa enggak? Nggak ada alasan, oh Pak Ustadz itu bahasa Arab, cuma Ustadz aja yang bisa baca. Enggak, ente juga bisa, kalau mau. Ada terjemahannya bahasa Indonesia. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dari Urwah bin Zubair, dari Nayar bin Mukram al-Aslami, ketika turun ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, apa kata perawi hadis ini? Fakanat farisu yauma nazalat hadhil ayatu qahirina lirrum wa kanal muslimuna yuhibbuna zuhurar rum alaihim li'annahum wa iyyahum ahlu kitabin. Pada saat itu, pada saat turunnya ayat ini, bangsa Persia, kerajaan Persia berhasil mengalahkan kekuatan Romawi. Dan pada saat itu orang-orang Islam menginginkan, menghendaki, senang kalau Romawi yang menang atas Persia. Kenapa? Karena atas dasar kesamaan sebagai apa? Masih keturunan atau memiliki kitab. Jadi Romawi karena agamanya Kristen. Waktu itu Ortodok, ya. Ortodok ini satu-satunya. Ya, dulu belum ada perpecahan, jadi Katolik, jadi Protestan, jadi macam-macam. Nah, itu ahlul kitab. Karena mereka masih ahlul kitab, lebih dekat kepada kita umat Islam. Walaupun beda dalam akidahnya, beda. Tapi setidaknya mereka lebih dekat kepada kita, masih percaya kepada Allah meskipun penafsiran tentang Allah yang mereka sembah itu jauh dari tauhid. Mereka juga beriman kepada para nabi dan rasul, ya, minimal sampai Nabi Isa. Ya. Kemudian beriman pada hari akhirat, masih ada tuh kepercayaan itu. Ya.
Kristen kan begitu. Lebih dekat kepada kita walaupun rinciannya jauh berbeda dari tauhid. Maka umat Islam pengen supaya Romawi yang menang. Mengalahkan Persia. Kenapa? Persia penyembah api. Musyrik. Maka itulah Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wa yauma idzin yafrahul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya, setelah kekalahan Persia, maka Romawi ini akan mengalahkan Persia. Dan ayat ini dibawa oleh Abu Bakar Siddiq untuk nantang kaum musyrikin Mekah. Kan orang Mekah dengar berita itu senang. Wah, bangsa kita, teman kita sama-sama musyrik menang atas ahlul kitab, orang Kristen. Lalu ngejek-ngejek orang Islam. Tuh, temen lu, Romawi, ahlul kitab, kalah. Tapi Abu Bakar bawa ayat ini kepada mereka, ditantang. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ingat, ini masih koma. Ada terusannya. Setelah mereka kalah, Romawi yang ahlul kitab itu mereka akan menang melawan Persia dalam beberapa tahun saja. Nah, dalam riwayat itu disebutkan Abu Bakar taruhan. Nah, dulu taruhan itu masih belum dilarang oleh syariat Islam. Karena masih periode Mekah. Ya, taruhan, ayo taruhan. Orang musyrik nantang taruhan. Ayo, berapa ente berani? Berapa tahun? Kata Abu Bakar, 6 tahun dari sekarang. 7 tahun dari sekarang, saya siap. Pasti itu Romawi yang akan menang. Mengalahkan Persia. Terbukti. Subhanallah. Sehingga cuma Abu Bakar ini kekurangannya satu. Ya. Dia berhasil undian yang mestinya dia dapat itu. Ya, itu diambil oleh orang musyrik karena terlalu menyebutkan waktunya itu, dia nyebut 6 tahun kalau nggak salah dalam riwayat ini. Padahal itu terjadi 1 tahun berikutnya, 7 tahun. Tapi itu masih dalam rentang fi bid'i sinin. Nggak salah informasi Al-Quran. Cuma Abu Bakar saking pedenya dia bilang 6 tahun. Kan 3 sampai 9. Dia ambil yang paling tengah, 6 tahun. Ya, padahal ayat itu kemudian peristiwa yang sebenarnya terjadi itu adalah 7 tahun. Dan ketika 7 tahun itu benar terjadi, ya, Allah mengatakan wa yauma idzin, pada hari itu ketika Romawi mengalahkan Persia, menang atas mereka, yafrahul mu'minun, orang-orang beriman itu bergembira. Bergembira karena apa? Binasrillah, karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang mana? Jangan salah. Ada yang mengatakan, sementara ahli tafsir, ya, dan ini diambil pendapat ini untuk mendukung pendekatan atau dialog antara Islam dan Kristen. Ya, itu adalah hari ketika Romawi menang melawan Persia, umat itu bergembira. Tapi jangan salah, ada pendapat yang lebih kuat daripada itu yang dipegang oleh para ulama, ya, seperti pendapatnya para tabi'in, ya, Imam Ikrimah, Asy-Sya'bi, Mujahid, Qatadah, Az-Zuhri, termasuk Ibnu Abbas, dan lain-lain sebagainya yang menyatakan apa? Hari ketika orang beriman itu bergembira dengan pertolongan Allah, itu bergembiranya mereka dengan apa? Dengan kemenangan umat Islam di Perang Badar. Coba bayangkan. Kok bisa? Iya, hari ketika Romawi kemudian bisa mengalahkan Persia itu bertepatan dengan hari kemenangan umat Islam di Perang Badar. Mukjizat luar biasa. Jadi ayat ini banyak sekali menunjukkan isyarat mukjizatnya. Satu, memprediksi Romawi akan menang berapa tahun setelahnya. Kemudian pada hari kemenangannya itu ditambah oleh Allah dengan peristiwa kemenangan umat Islam melawan orang musyrik Mekah yang dikalahkan oleh umat Islam di mana? Di Perang Badar. Jadi umat Islamnya menang, orang Romawi juga menang atas Persia. Sama-sama ahlul kitab menang atas kaum musyrikin. Di hari yang sama, kata para ulama tafsir itu. Luar biasa. Ini informasi, Pak. Ini ayat tentang apa? Geopolitik. Ya, jadi Islam ini bukan agama ritual saja, bukan agama soal ibadah,
bukan hanya agama, soal apa namanya hal-hal yang remeh-temeh. Islam ini hadir untuk mengubah dunia, ya. Bukan hanya untuk jadi penonton. Kita sibuk sama khilafiyah. Khilafiyah dalam akidah, dalam ibadah, dalam macam-macam, ya. Sementara kita apa? Nggak mau baca dan ketinggalan baca. Negara-negara Islam nggak punya lembaga riset kelas dunia. Negara Islam nggak punya lembaga minimal akademi, ya, yang khusus menangani masalah persoalan-persoalan internasional dan geopolitik global. Nggak ada kita. Sehingga kita bisa mengantisipasi perkembangan dunia global ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Nggak ada. Ya. Makanya, lihat aja. Menteri-menteri luar negeri negara-negara Islam kalau ngomong belepotan. Masalah internasional, geopolitik, hahu-hahu. Ini nggak punya strategi. Ya, kerjanya cuma jadi komentator, mengutuk, mencela, ya, condemn, apa itu? Ya gitulah bahasa-bahasa kutukan, celaan. Ya. Indonesia mengutuk keras, ya semua juga bisa. Anak SD bisa ngomong, bikin tulisan mengutuk keras Israel. Ya, mengutuk keras Amerika menyerang fasilitas nuklir Israel. Fasilitas nuklir Iran. Ya, semua juga bisa bikin. Tapi apakah cuma sekitar itu? Enggak. Kerja-kerja riset itu adalah kerja-kerja senyap. Ya, tidak ada spotlight media. Dan ini harus dikerjakan. Ya, tapi jelas real, duitnya harus disiapkan. Jangan duit cuma buat bangun gedung. Jangan duit cuma buat bangun kemegahan. Ibu kota bikin macam-macam. Mesir bikin baru, bikin baru, semua bikin baru. Tapi risetnya nggak ada. Zong. Ya. Maka kita cuma jadi penonton. Jadi pertanyaan, sekarang ente mau dukung Persia atau Romawi? Ya jangan, nggak bisa disamakan zaman dulu dengan sekarang. Seolah-olah Persia ini sekarang turunannya Iran. Romawi turunannya Amerika, nggak sama. Kalau dulu umat Islam mendukung, bergembira dengan kemenangan Romawi, ya, apakah lalu kemudian kita bawa ayat itu untuk kondisi sekarang, kita harus mendukung Amerika? Enggak dong. Ya. Ketika ayat itu turun, Romawi tidak menjajah negeri-negeri Islam. Ya, yang dijajah cuma Baitul Maqdis, karena Islam belum berkembang ke seluruh dunia. Lah sekarang Amerika, banyak ngejajah negara-negara Islam. Ya. Iran termasuk menjajah negara-negara Islam. Jadi dua kekuatan ekspansionis, ya, kolonialis, penguasaan ideologis, baik Israel maupun Iran kan punya kesamaan. Dia sama-sama ekspansionis. Yang kedua, berbasis ideologi. Ya. Yang ketiga, menyasar umat Islam. Ya. Umat Islam yang disasar. Ya, kalau Israel maunya ngerebut Baitul Maqdis sama Madinah. Ya. Nah, Iran ini mau merebut Madinah dan Mekah juga. Ya, tapi menggunakan isu Baitul Maqdis. Dia bikin proyek bulan sabit Syiah. Kita nggak bisa nyalahkan dia. Yang kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Nggak punya strategi, nggak punya proyek peradaban, padahal usia peradaban Islam ini udah 1446 Hijriah. Kalau dulu Bani Umayyah sudah menorehkan prestasi, luar biasa. Allah catat prestasinya dia. Abbasiyah berkuasa 400 tahun lebih, Allah catat prestasi dia punya. Mengembangkan dakwah, punya riset, punya sains, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Di Cordova, Bani Umayyah membangun universitas terbaik dunia. Ottoman, Saljuk, mereka sudah berprestasi. Sekarang kita yang hidup zaman sekarang, jangan cuma ngebangga-banggain masa lalu. Jangan cuma jadi penonton. Ayo bangkit, ayo bergerak, ya. Hidupkan kebiasaan kita untuk iqra, membaca, supaya kita tidak gagal dalam kontestasi peradaban dunia. Malu kalau kita cuma bisa mengulang-ulang ayat, lalu kita bawa-bawa untuk konteks zaman sekarang yang berbeda. Ya,
Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.